Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha minas sunanil marghubah wa ja'ala baina zawjaini mawaddatan wa rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi ila jami'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, segenap masyayikh, para sepuh pinesepuh, hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah bilih wonten ing wekdal injang menjelang siang menika kawula lan panjenengan tansah pinaringan sehat wal afiat, saged nderekaken hadir wonten ing menika pangginan saperlu nderekaken hormat walimatul arus atas pernikahanipun Mas Abdul Aziz kalian Mbak Evi sinten? Mboten apal kula. Mbak Evi. Mugi-mugi kemawon pernikahan kalawau saestu dados pernikahan ingkang mubarak minad dunya ilal akhirah. Salawat salam mugi kunjuk dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kula lan panjenengan dados umat manusia ingkang sae, ingkang saestu taat dhateng agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, wonten ing kesempatan menika kawula kapatah ngaturaken mau'idatul hasanah utaminipun dhateng temanten kekalih ingkang nembe kemawon nindakaken bebrayan inggih menika Mas Abdul Aziz kalian Mbak Evi. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, utaminipun temanten kekalih Mas Abdul Aziz kalian Mbak Evi. Bilih panjenengan kekalih wonten ing wekdal injang menika sampun beralih status menawi injing kala wau Mas Abdul Aziz tasik berstatus sebagai Joko, tasik piyambakan. Mbak Evi tasik berstatus sebagai perawan ingkang dereng gagungan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ananging kanthi wontenipun akdun nikah ijab lan qabul ingkang katindakaken wonten ing masjid kala wau
panjenengan kekalih sampun beralih status sebagai suami dan istri. Ingkang suami lan istri menika gadah tanggung jawab ingkang kedah dilaksanakan dengan baik demi untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Panjenengan kekalih sebagai muslim dan muslimah bahkan pernah dididik wonten ing pesantren. Pramila saking menika wonten ing kesempatan menika kawula ngimutaken dhateng panjenengan kekalih terutama dhateng Mas Abdul Aziz. Kula lan panjenengan sebagai muslim gadah pegangan inggih menika kitab suci Al-Qur'an. Yang mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas dan kewajiban dhateng suami dan istri inggih menika ingkang pun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala dhateng Al-Qur'an dhateng surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu. Menika tugas bagi suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bilih suami menika pun beri tugas dening Allah Subhanahu wa taala qawwamuna 'alan nisa. Menawi kalimat qawwam menika kita fahami dan kita kaji, mungkin panjenengan pernah di pesantren. Qawwam menika sigatul mubalaghah saking qaim. Jadi qawwamun ala wazni fa'al. Terutama pesantren menika dados fa'aluna mif'aluna fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu min siyagil mubalaghah. Dados al-qiwamah, dados qawamuna menika harus kita fahami dan kita artikan qawam sangat bertanggung jawab. Kanten menika sigate mubalaghah. Ar-rijal suami menika kedah saestu temenanan anggenipun tanggung jawab 'alan nisa. Dados jangan diartikan qawwam menika berkuasa. Niki kalau kita memahami dari sisi bahasa yang benar. Sebab wonten salah seorang aktivis wanita menika mengartikan qawwamuna 'alan nisa menika bilih tiang jaler menika diberi kekuasaan secara otoriter terhadap wanita. Dan mereka mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang terlalu condong dan memberikan kekuasaan yang lebih terhadap kaum pria. Niki merupakan salah satu pemahaman yang salah, sebab kalau Quran itu terlalu condong dengan kaum pria berarti Quran itu tidak bersikap adil terhadap pasangan suami dan istri. Maka kita memahami ayatil Quran menika kedah kita berangkat dari al-lughatil arabiyah dan juga kita melihat kutubit tafsir. Dalam setunggalipun kitab at-tafsir qawwaman menika dipun tafsiri ayyaqumu alaihinna qiyamal wulati 'ala ar-ra'iyah. Bilih suami menika kedah bertanggung jawab dumateng istri sebagaimana tanggung jawab penguasa terhadap rakyatipun. Dados sebagai penguasa negara.
menika mboten kok hanya ungkang-ungkang di atas kursi, tapi kedah bertanggung jawab keselamatan rakyatipun dari sisi ekonomi, keamanan dan sebagainya. Semanten ugi Mas Abdul Aziz sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga kedah bertanggung jawab segala-galanya datang Mbak Evi dalam sisi keamanan dalam rumah tangga, dari sisi nafkah zahir dan batin. Semua menika tanggung jawab suami iki menika Mas Abdul Aziz. Menika merupakan tugas saking Allah Subhanahu wa taala. Datang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dados memang dalam rumah tangga menika suami punya tanggung jawab yang cukup berat yang tidak dimiliki oleh istri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab rumah tangga dateng suami utawi dateng pria? Menika terasipun ayat bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah dumateng kaum pria, yang anugerah menika boten dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dateng kaum istri. Lajeng apa anugerah menika? Pun terangaken dateng tafsiripun ayat bima faddalallah. Inggih menika secara normal priyantun kakung menika dipun paringi dening Allah taala fisikipun menika lebih kuat daripada fisikipun kaum wanita. Menika secara kehidupan normal. Nggih terkadang wonten yang jaler menika ingkang fisikipun lemah kados fisikipun wanita. Tapi secara normal rata-rata tiyang jaler menika fisikipun langkung kuat daripada kaum wanita. Menika sebabipun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab rumah tangga dateng kaum pria. Ugi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dateng priyantun kakung dari sisi akal. Artasipun tiang jaler menika dalam kehidupan normal menika akalipun utawi napa cara berpikiripun langkung kiyat, langkung kendel daripada tiang istri. Mila nek ana wong lanang kok jereh, menika mesti tiang akan mengatakan wong lanang kok jereh kaya wong wedok. Menika menunjukkan babah titaing pria menika memang dipun titahken dening Allah taala kiat fisikipun lan kiat dalam akalipun dan cara berpikir. Benten menawi priyantun wanita menika pada umumnya fisikipun lemah, boten sekuat fisikipun tiang jaler. Pramila nek ana tiang istri kok fisike kuat kados tiang jaler, menika mesti tiang ingkang mirsani wong wedok kok gagah rasa kaya wong lanang. Sebab napa? Rasa menika memang titaing pria.
Dados pramila Sayyidina Ali ndawahaken sifat kendel menika sae bagi tiyang jaler tapi awon kangge priyantun istri. Kaya wangsalipun jereh menika kanggo tiyang istri sae tapi kangge tiyang jaler menika awon. Memang itulah titaing pria dan wanita. Dados nek ana tiyang istri kok kendel wani keluyuran tekan dindi, niku pasti akan menyebabkan rumah tangga itu akan menjadi masalah. Pramila dalam Islam menika wonten istilahipun mahram. Atasipun tiang istri menika menawi medal saking dalem badhe tindak tebih menika kedah dipun dampingi suami atau dipun dampingi kalian mahram. Sebab napa tiang istri menika lumrahe fisikipun lemah dan juga jereh. Dados perlu didampingi oleh mahram utawi menawi sampun gadah suami dipun dampingi kalian suami. Menika maksudipun dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam perjalanan yang jauh. Menika kula lan panjenengan saged mirsani piyambak. Dateng perjalanan menika kula riyin nalika tesih sering nderekaken kendaraan umum. Menika nek wonten tiyang istri tasik nem kok kisah piyambakan nitih kendaraan umum bis. Menika terkadang nek nepaki kernet sing rada kurang ajar. Menika nalika badhe minggah teng kendaraan. Menika jari kernet, "Ayo Mbak tak ewangi." Kalian dipun sangga napa bokongipun. Niki kernet sing kurang ajar. Niki nek wonten tiyang istri nem piyambakan. Kathik rupane memper pisan. Tapi menawi dikawal kalian mahram utawi kalian suami, kernet menika tidak akan berguti apa-apa. Niki satu kenyataan bahwa Islam mengharuskan pendampingan mahram ketika istri menika kisah tebih. Menika hal ingkang sangat leres dan memang sesuai dengan kenyataan. Pramila harapan kawula Mbak Evi sebagai suami istri menawi panjenengan badhe tindakan tebih nika kedah wonten idine Mas Abdul Aziz, kedah dipun dampingi Mas Abdul Aziz atau didampingi mahram bapakipun utawi sederek kandungipun. Jangan sampai dibiarkan ucul piyambak. Insya Allah dengan cara itu akan terkendali hal-hal yang tidak diinginkan. Niki aturan Islam. Terus insya Allah ketika kita sebagai muslim dan muslimah konsisten dengan aturan-aturan Islam, maka kejadian kekerasan seksual yang sok terjadi di jalan-jalan itu tidak akan terjadi. Niki dalam aturan Islam. Dados suami kedah saestu bertanggung jawab dateng keamanan dan segala-galanya istri. Qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Dados tiang jaler kedah nggadah moral yang kuat, kendel. Sampun ngantos tiang jaler menika jereh. Napa malih nganten anyar. Nganten anyar kok jereh. Dalu-dalu ngantenan ana kucing keran wedi mengkeret
gak sida dadi gak iso ngantenan iki. Kedah kendel, ada suara apapun ndak usah peduli. Ngantenan nggih ngantenan. Niki tiang jaler. Kedah punya keberanian. Menawi tiang ekstrim mboten masalah jereh niku memang tiang ekstrim kok apike jereh ben gak lunga keluyuran. Niki aturan dalam Islam. Lajeng wa bima anfaqu min amwalihim. Lan ugi kenapa priyantun kakung diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga, keranten priyantun kakung menika dalam Islam berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan kepada keluarga. Menika merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Mas Abdul Aziz. Dene upami wonten tiang istri bantu derek nafkah itu hanya sebagai nggih kemonahane tiang istri dan itu tidak kewajibannya tiang istri. Nika kewajibanipun tiang jalek. Dados nek sampai kados sak mangke wonten tiang istri golek napa pangan teng luar negeri tiang jare ditinggalne omah niki dalam Islam merupakan salah satu tindakan yang tidak benar. Menika senes tanggung jawab tiang istri. Tapi tanggung jawab tiang jale. Pramila saking menika Mas Abdul Aziz mulai sak mangke punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Ingkang perlu panjenengan perhatosaken bagaimana Anda mencari nafkah. Niki harus hati-hati supados nafkah itu benar-benar halal dan thayyiban. Sebab kalau nafkah itu nafkah yang tidak halal itu akan sangat berpengaruh negatif. Datang panjenengan piyambak juga datang anak yang akan Anda lahirkan. Pramila dalam setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawuh man tazawwaja faqad kamula nisfu dini fal yattaqillah fin nisfil akhir. Sinten kemawon ingkang nikah menika berarti sampun menyempurnakan separuh dari agamanya dan takutlah kepada Allah dalam menyempurnakan separuh yang lain. Inggih menika kebutuhan nafkah. Atasipun kita manusia menika dipun paringi Allah syahwat. Pertama syahwatul farji. Menika ingkang sangat berpengaruh dan kehidupan manusia. Kaping kalih syahwatul badni. Syahwate madaran inggih menika dahar. Pramila setelah Mas Abdul Aziz nikah dan terpenuhi syahwatul farji, bisa mensalurkan kebutuhan biologi secara halal, maka takutlah Anda kepada Allah di dalam memenuhi separuh yang lain inggih menika kebutuhan nafkah. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh seperti itu? Sebab nafkah ingkang boten halal menika akan berpengaruh negatif dateng panjenengan dan ugi keluarga panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh dalam setunggalipun hadis lahmun nabata min haramin fannaru aula. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu lebih berhak untuk mengantarkan orang itu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makanan yang haram akan mengantarkan orang itu ke neraka Allah? Sebab makanan ingkang haram menika badhe ndadosaken sababi. Tiang menika angel abot untuk diajak melakukan ibadah
angel lan abot untuk melakukan taatillah, tapi seneng lan enteng ketika diajak untuk melakukan maksiatillah. Niki pengaruh dari makanan-makanan yang haram. Pramila menawi tiyang menika sampun wani njegur dan mengkonsumsi makanan ingkang haram, menika jangan harapkan orang itu mempunyai perilaku ingkang sae. Iki sing kita harus hati-hati. Nek panjenengan pirsa wonten priyantun kok wis wani korupsi, menika jangan harapkan orang itu bagus. Sebab pengaruh makanan haram hasil korupsi itu akan berpengaruh negatif dateng orang yang memakannya. Pramila jenengan titeni nek tiang-tiang sing pun wantun korupsi napa malih sampai kena KPK. Niku selanjutnya kalau dia terjun di masyarakat, jangan diharapkan mereka jadi masyarakat yang baik. Jangan sampai orang seperti itu dipilih untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Sebab pengaruh makanan yang haram ini akan menyebabkan orang itu enteng melanggar dhateng tatananipun Allah lan abot untuk diajak melakukan taatillahi ta'ala. Lajeng napa malih menawi sari makanan yang haram itu akan menjadi sperma, yang mana sperma itu nantinya akan menjadi anak. Bagaimana pengaruh sari makanan yang haram itu akan mengantarkan anak itu menjadi anak yang tidak baik. Pramila menawi panjenengan kekalih sebagai pasangan suami istri yang baru, yang masih produktif, maka persiapkanlah sejak dini hari makanan-makanan yang halal dalam rangka menuju untuk membentuk generasi yang solih, anak yang solih, yang masa depan kita harapkan menjadi kader bangsa dan agama. Dados untuk mencetak kader yang baik, menika mboten cekap namung kita mengandalkan anakku wis tak kok madrasah, anakku wis tak kok pesantren. Bisa juga kalau kita taruh ke madrasah, ke pesantren, tapi makanan-makanan yang dimakan tidak betul-betul makanan yang halal, maka jangan harapkan engko gek dadi santri sing nakal. Dados astoripun menawi nuwun sewu sakmangke banyak kenakalan remaja, banyak anak-anak pang yang berkeliaran di jalan. Ini jangan sampai kita hanya menyalahkan anak, tapi juga kita harus melihat bagaimana tiang sepahipun bertanggung jawab. Semanten ugi kalau toh misalnya kula lan panjenengan kok nggadahi anak, kok angel dituturi, kok angel ditoto, niki jangan sepenuhnya kita menyalahkan anak, tapi kita harus introspeksi. Apakah dalam saya memberikan nafkah kepada anak benar-benar nafkah yang bersih, benar-benar nafkah yang salah, yang baik? Niki yang kita harus muhasabah dateng badan kula lan panjenengan. Jangan sepenuhnya menyalahkan anak. Wis tak sekolahno, wis tak pondokno kok isih nakal. Niki mungkin awalnya tiang sepah kurang teliti di dalam mengasuh dan di dalam memberikan nafkah kepada anak. Artasipun kula lan panjenengan sebagai orang tua, kalau bercita-cita untuk melahirkan anak yang solih, menika kita kedah saestu teliti mulai awal, mulai dari makanan. Kita teliti makanan itu makanan yang halal.
Setelah itu anak itu harus kita jaga. Harus ada di lingkungan yang bagus. Sebab lingkungan itu juga akan menentukan perkembangan jiwa anak. Hal menika mungkin panjenengan saged nyatakan piyambak. Lari menika terkadang teng griya sampun dididik sae. Tapi setelah piyambakipun sekolah di luar lan kumpul kalian konco-konco yang tidak terdidik, itu akan menjadi didikan yang ada di rumah itu menjadi hilang. Tapi bagaimanapun lingkungan ini sangat menentukan, terutama lingkungan dalam rumah tangga. Panjenengan mendidik anak teng sekolahan menika paling-paling mulai jam 7 sampai jam 1. Selebihnya anak itu ada di rumah dan menjadi tanggung jawab tiang sepah. Maka peran tiang sepah itu sangat penting sekali di dalam membentuk jiwa anak. Nikilah sebabnya Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis ndawahaken kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi wa yunassiran. Dados putra lahir dari kandungan ibu menika yuladu 'alal fitrah, dia bersih bagaikan kertas yang masih putih, belum tergores apapun. Sehingga kertas yang putih itu akan jadi hitam atau jadi hijau atau yang lain. Ini tergantung bagaimana tiang sepah gulawentah. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh wa inna ma abawahu? Menika permasalahanipun bilih perkembangan jiwa anak itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sementara lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah abawahu, tiang sepah. Dia mulai tasik alit, bahkan masih dalam kandungan, ada di pelukan ibu. Menawi sampun lahir ada di pelukan ibu dan ayah. Dan inilah yang akan sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa anak. Pramila Mas Abdul Aziz sekalian, menawi panjenengan kekalih sampun siap napa rumah tangga, harus siap untuk merubah sikap menjadi tiang sepah ingkang sae, supados kesaenan tiang sepah itu akan meresap datang pembentukan jiwa anak yang sae. Dados menawi kok teng dalem menika melihat situasi yang tidak baik, nuwun sewu misalipun bapak ibu sering congkrah, sering tukar padu, napa malih sampai tukar fisik, maka itu akan menjadi pengaruh yang sangat berpengaruh datang pembentukan jiwa anak. Dados menawi nuwun sewu kok tiang sepah teng dalem sering napa melakukan napa cekcok dengan pasanganipun. Maka jangan kaget kalau anak nanti setelah dewasa jadi anak yang suka bertengkar. Lah sak mangke mungkin kathah teng media kadang anak yang masih di bangku sekolah, masih di SMP, masih di SMA, niki terkadang terjadi perkelahian antar sekolah. Ini karena mungkin anak-anak itu dibentuk di dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Mungkin orang tuanya sering cekcok, sehingga itu akan mempengaruhi jiwa anak, mempengaruhi perkembangan jiwa anak, sehingga anak pun di dalam bermasyarakat suka bercekcok dan suka bertengkar.
Inilah maksudipun Kanjeng Nabi dawuh wa inna ma abawahu yuhawwidanihi wa yunassirani. Terkadang pun hati-hati. Teng griya menika tiyang sepah sampun memberikan contoh yang baik. Diajari bahasa yang bagus. Dipun ajari bahasa sopan dan santun. Dipun ajari basa krama sae. Tapi sebuah tantangan yang harus kita hadapi ketika anak itu sampun medal teng sekolahan. Sementara sekolah itu banyak anak-anak yang tidak terdidik ketika di rumah. Baik dalam bersopan santun atau berbahasa. Maka didikan anak itu akan semakin pudar. Kula piyambak niku ningali anak saya, cucu saya teng griya nika pun kula didik cara bersopan santun, berbahasa yang halus, kula wurui basa Jawa krama. Kula niku nek gadah lare, gadah putu mboten kula warai bahasa Indonesia. Kula niku tiyang desa. Dados kula wurui anak menika untuk berbahasa Jawa, tata krama, bahasa krama. Harapan kula sebab nek pun teng sekolahan ajaran basa Jawa halus iku ndak ono. Tapi nek bahasa Indonesia niku pasti bisa. Mila sak mangke lare menika karena di rumah tidak dibiasakan untuk bahasa Jawa krama, kadang lare niku pun gede gak iso basa kalian tiyang sepah. Kaya Warkudara. Niki karena salah didikan orang tua di dalam mendidik sopan santun dan berbahasa kepada anak. Tapi hewa semanten menawi sampun medal, kempal kalian tiang-tiang yang tidak terdidik. Maka sopan santun dan bahasa yang halus itu menjadi pudar. Kula niku nyatakan piyambak ingkang akhir-akhir menika putu nika teng griya sae. Bahasanipun sae. Tapi ketika sudah masuk TK kecil, TK besar, menika bahasanipun semakin pudar. Kadang sok ngomong metu pisoi. Toh teng griya niku mboten nate diwarai misoi niku. Tapi setelah dia kumpul kalian anak yang tidak terdidik, dia akan muncul napa bahasa-bahasa kasar sok metu pisoi. Niki napa menandakan bahwa begitu besarnya pengaruh lingkungan. Pramila saking menika kita menawi ningali perkembangan pendidikan. Sak mangke pendidikan umum menika kathah ingkang niru pendidikan pesantren inggih menika kanthi wontenipun boarding school. Anak di asrama dan dibimbing oleh seorang pembimbing. Hal menika saetasipun sudah zaman kuno dilakukan oleh para kiai dalam mendidik santri. Santri menika mulai zaman rumiyin hidup di dalam pesantren bersama kiai dan langsung kiai menika memberikan contoh-contoh yang baik. Dipun ajak ngaos rutin mulai ba'da subuh dan seterusnya, dipun ajak berjamaah dan sekaligus kiai itu memberikan contoh-contoh kehidupan yang baik di dalam muasyarah dan sebagainya. Maka akan lahirlah alumni pesantren yang baik, yang berakhlakul karimah, bahkan banyak alumni pesantren yang menjadi tokoh nasional. Ini menunjukkan keberhasilan pendidikan pesantren dan itu diakui oleh dunia internasional. Maka samake kathah pendidikan modern yang menggunakan sistem boarding school, maksudipun supaya anak itu tidak liar. Tapi hasilnya pun benten sebab di boarding school menika kadang pembimbingnya pun tidak mencerminkan hal-hal yang bagus.
Tapi zaman rumiyin kiai-kiai sepuh menika rata-rata mencerminkan kehidupan yang bagus. Dini sakmangke muncul wonten pesantren sing macam-macam menika karena gimana perkembangan waktu banyak orang-orang yang tidak berkapasitas kiai gawe pesantren artasipun akhiripun pesantrennya menjadi pesantren yang tidak baik, bahkan terjadi pelecehan seksual dan sebagainya. Niki karena kiai-kiainya tidak berkapasitas sebagai kiai yang sebenarnya kados pesantren-pesantren salaf ingkang di laksanakan oleh para kiai-kiai yang benar punya kualitas kiai. Menika menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Nikilah maksudipun Kanjeng Nabi dawuh wa inna ma abawahu yuhawidani wa yunassirani. Maka saking menika kula khususipun dateng teman-teman kekalih menawi panjenengan kekalih menginginkan untuk melahirkan anak yang salih dan salihah, ingin untuk mencetak kader bangsa yang bagus, maka mulailah dari awal, mulai persiapan rezeki yang halal, pendidikan yang baik, lingkungan yang baik, sehingga akan membentuk jiwa anak panjenengan menjadi anak yang bagus, boten terbawa oleh lingkungan-lingkungan yang tidak menjamin untuk saenipun anak kula lan panjenengan. Lajeng yang terakhir menika tugas dan kewajiban ingkang dipun wajibaken dening Allah dhateng istri inggih menika fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Tugas istri menika as-salihatu qanitatun. Istri yang salihah, istri yang baik menurut Al-Qur'an menika qanitatun. Istri yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dumateng suami. Mengikuti arahan-arahan suami selama arahan itu sesuai dengan aturan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau garis-garis besar dalam Al-Qur'an menika dipun cepengi kalian anak kula Abdul Aziz lan Evi, maka akan terjadilah rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Nek omah rasane ayem koyok nek swarga. Ini kalau suami dan istri sami-sami nyepengi pesan Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ingkang istri fasalihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidllah. Mugi-mugi kemawon saestu teman-teman kekalih menika sebab kedua-duanya dari pesantren saged nyepengi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa as-salihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Makaten sekedhik ingkang saged kawula aturaken mugi bermanfaat. Kurang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Adanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Romo Kiai Haji Ani Muhammadun keparang dipun doani. Monggo kangge khatmil majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan. Amin. Tunjina biha min jamal awali wal afat. Amin. Wa taqdilana biha jamal hajat. Amin. Tahirna biha min jamis sayyat. Wa tarfa'una biha indaka darajat. Amin. Tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil hadati fil hayati wa dal mamat. Amin. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Amin. Marahati li qulubina wa abdanina wassalamata alafiyata fi dinina wa dunyana. Amin. Wa akhiratina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wal muslimin. Amin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wa iyyahuma wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Amin. Wa baliyati ma fatihati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Yahqil Qur'anil azim wa bi sabati nabiyyikal karim
سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه القطب الرباني سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضرحه وعلي درجاته ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة